Konfigurasi IP address. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Anditya Saputra. Di sini saya akan mentutorialkan konfigurasi IP di Linux Ubuntu Server. Untuk pertama kita buka dulu. Di sini saya menggunakan VirtualBox, Oracle VirtualBox. Kita tunggu. Di sini sebelumnya sudah menginstal Ubuntu Server ya di VirtualBox. Tinggal kita start saja. Di sini sudah mulai kebuka untuk itu, tapi masih loading ya. Sini kita masukkan username kita. Dan password untuk login ke Ubuntu server. Di sini masih kita masuk ke super user ya guys, dengan perintah sudo strip i, kemudian kita enter, masukkan password kembali. Di sini saya clear aja biar lebih bersih. Oke, sini sudah bersih. Kemudian kita ketik di sini cd spasi slash etc slash netplan. Kemudian kita enter. Oh salah, kita ulangin cd slash etc slash netplan, kita enter. Kemudian di sini kita ketikkan ls. Nah, kemudian kita sini bisa menggunakan V atau nano ya. Di sini saya menggunakan nano spasi slash etc slash netplan slash 00 strip installer strip config dot yaml. Kita enter. Nah, di sini akan muncul lembar interface yang baru ya. Kemudian kita di sini kita bisa ketikkan, kita nambahkan IP. Di sini DHCP-nya saya buat saya nonaktifkan saja ya guys. Kasih no. Kemudian di sini kita tambahkan address. Kita harus sejajarkan ya untuk itunya. Address. Sini saya menggunakan address 192.168.137.10/24. Oke. Kemudian di bawahnya kita kasih roots. Kita spasi, kita sejarkan saja. Roots .2. Nah, kemudian di sini ikutin ya, harus sesuai urutannya. Di sini kita pakai spasi saja. Strip tuh .2. Di sini kita buat default. Kemudian di sini via, sejajarkan dengan T, via .2. Ini IP ISP ya guys, 192.168.137.1. Kita enter kembali. Untuk metriknya kita buat 100 saja. Metrik 100. Untuk name kita kasih DNS di sini. Name server, tulis saja name servers .2. Kita enter. Oke, addresses kedua kurung, kita buat DNS Google. Ini koma, jangan titik aja, koma.
atau 8.8.4.4 kurung siku. Kemudian kita enter saja ini. Untuk sementara ini seperti itu aja settingannya. Kemudian kita simpan. Untuk menyimpannya kita pencet Ctrl plus X, kemudian kita ketikkan ya, kemudian kita enter. Untuk menguji jaringannya, untuk menguji apakah sudah berhasil kita mengkonfigurasi IP, kita ketikkan di sini, kita kasih perintah net plan spasi apply, kita enter. Oke, seperti ini berarti ada error ya guys, ada error. Errornya di root. Kemudian kita masukkan lagi kita enter. Kesininya kurang S ya guys. Kita tambahin S, kemudian kita X lagi, kita simpan, kemudian kita apply lagi. Defaultnya salah guys, defaultnya typo ini. Default kurang, di sini kurang L. Oke, kita X, Y, enter. Kita ketik netpen lagi, kita cari. Dan jika seperti ini sudah berhasil ya guys, kita bisa mengecek IP-nya dengan kasih perintah IP spasi A. Nah, di sini sudah ada IP 192.168.3.10/24. Oke, sekian tutorial dari saya. Koneksikan Ubuntu server. Dengan internet. Assalamualaikum. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Niko. Kali ini saya akan memberitahu cara agar Ubuntu server Linux mendapatkan internet di VirtualBox. Sebelumnya, pastikan kita sudah terkonek dengan internet. Lalu untuk di VirtualBox-nya, Ubuntu-nya, kita klik setting, masuk ke network, pilih adapter 1, enable, lalu pilih untuk bridge adapter. Bridge adapter ini akan melakukan menjembatani internet yang kita dapat dari wireless LAN card ke VirtualBox yang ada. Kita coba klik start, nyalakan mesinnya, tunggu sampai bootingnya selesai. Kita coba masukkan username dan password. Oke, sudah masuk. Saatnya kita coba ping Google. Ping DNS Google. Dan kita sudah berhasil terkoneksi ke internet. Demikian dari saya. Terima kasih. Konfigurasi NTP server. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamzah Milendra. Saya ingin menjelaskan tentang konfigurasi Linux NTP server. Pertama-tama kita buka aplikasi Ubuntu-nya ya. Lalu kita ketik apt minget minye spasi install NTP. Lalu kalau sudah, kita klik enter. Lalu kita tunggu prosesnya. Prosesnya agak lumayan panjang di sini. Reading database. Kita tunggu saja sampai proses selesai ya. Create sini interface system processing trigger format. Kita tunggu saja.
masih dalam proses, ada scanning proses pemindaian running kernel, dan lanjut kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu di sini ada perintah kita masukin sistem ctl restart spasi ntp, enter, lalu kita tulis lagi ntp key spasi min p, kita enter, lalu keluar hasil tampilan konfigurasi NTP server seperti pada layar. Dan kemudian sudah berhasil ya, ini kita bersihkan, tampilannya itu clear. Oke, sekian, terima kasih penjelasan yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konfigurasi SSH di Ubuntu server. Oke, sekarang kita sudah di servernya ya. Mungkin pertama-tama saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Hidayatullah. Oke, kita login saja ya untuk ke servernya. Kita ketikkan usernya. Selanjutnya ketikkan passwordnya. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, kita sudah masuk ke server. Kita ketikkan sudo spasi strip i, enter. Kita masukkan password rootnya ya. Kenapa kita masuk ke akun root? Karena kalau misalkan kita buat install server SSH itu memang harus di akun root gitu ya, tidak bisa di akun biasa. Oke, selanjutnya kita ketik apt strip get spasi strip y install open ssh strip server, kita enter. Oke, kita tunggu proses install SSH servernya ya. Kita tunggu dulu sebentar. Oke, sebenarnya kenapa sih kita pakai SSH server? Sebenarnya untuk memudahkan kita dalam bekerja gitu ya. Seandainya kita perlu nge-remote server, kita nggak perlu langsung ke servernya gitu. Jadi kita bisa by remote gitu. Jadi bisa dari luar, dari satu network atau dengan berbeda network. Cuman kalau misalkan kita dalam satu network, itu kita bisa langsung di PC mana aja gitu kan, karena satu network dengan server. Cuman kalau misalkan kita berada di luar kota gitu kan, dengan network yang berbeda, nah mungkin servernya kita bisa dikasih IP public gitu. Jadi biar bisa di remote dari luar. Cuman kalau misalkan dalam range-nya satu network, itu pakai IP private saja karena masih satu lingkup. Oke, proses installnya sudah selesai. Selanjutnya kita coba ketikkan UFW status, enter. Oke, statusnya ini aktif. Kita coba ketikkan lagi ya, UFW spasi allow itu untuk mengaktifkan ya, atau enable gitu ya. UFW allow SSH. Oke, selanjutnya kita ketik ls spasi strip etc/ssh, enter. Nah, nanti kita pilih yang sshd_config. Kita ketikkan nano /etc/ssh lagi /config. Kita enter. Nah, kita masuk ke file SSH-nya ya. Nah, ini kenapa sih banyak warna biru ya? Huruf-hurufnya, terus banyak pagar di depan hurufnya. Nah, ini fungsinya pagar ini sebagai disable atau tidak aktif suatu fungsi ini ya. Misalkan gimana caranya supaya enable, kita hapus saja pagarnya. Misalkan kita perlu port untuk mengaktifkan port gitu ya. Nah, kita tinggal hapus aja pagarnya, terus kita ganti ke port berapa gitu kan. Nah, saat ini mungkin saya tidak perlu ya untuk portnya, karena untuk SSH saja. Kita kembalikan lagi, kita lanjut cari ke permit root login-nya, kita coba enable. Karena saya belum buat akun root buat diputinya, jadi saya no aja dulu. Kita coba save config. Selanjutnya kita ketik IP A.
Nah, fungsinya apa? Nanti ketika kita mau nge-remote, kita menggunakan IP nih ya, 192.168.137.11. Jadi IP private-nya server gitu. Oke, prosesnya sudah selesai. Kita coba masuk ke putih ya. Ini coba kita geserkan dulu. Kita pilih putih. Nah, kita ketikkan IP-nya. IP mana? IP yang 137.11 tadi itu ya. 192.168.137.11. Portnya karena nggak saya rubah, default by default aja. Kita open. Nah, kita sudah masuk ke servernya ya, lewat putih, lewat SSH tadi. Jadi ini by remote gitu. Kita nggak ngakses langsung ke server sini langsung, tapi kita pakai remote by SSH. Nah, kita login dulu ya. Kita masukkan passwordnya. Apakah sukses? Bisa login? Oke, ternyata sudah sukses. Seperti itu sih sebenarnya untuk konfigurasi sama install SSH ya di server Ubuntu. Mungkin itu saja tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konfigurasi DHCP server. Do Ubuntu server. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra Hadi Nugroho menjelaskan bagaimana konfigurasi server pada Linux. Oke, yang pertama, pada saat kita sudah masuk ke Linux, kita masuk dulu ke root. Setelah itu kita ketik sudo apt install -y isc strip dhcp server. Nah, setelah sudah kita ketik, kita enter. Nah, kita tunggu beberapa saat, kita tunggu sebentar. Lalu kita ketik sudo nano --etc, kalau tidak salah, --dhcp -isc dhcp server. Nah, setelah itu kita masuk ke folder yang kita buat tadi. Nah, setelah kita masuk ke folder, tunggu beberapa saat, ada pilihan interface versi 4 dan interface versi 6. Kita edit dulu di sini, kita ketik enforce 3. Nah, sudah kita masuk. Kita tunggu beberapa saat. Kita ketik lagi sudo nano etc dhcp config. Kita enter. Oke. Setelah kita enter, kita masuk ke menu konfigurasi dhcp. Nah, ini ada beberapa bagian yang kita hapus atau kita edit dulu. Di bagian option domain name server, kita ketik server, lalu kita enter. Oke. Nah, di sini juga ada bagian yang kita edit kembali, rank. Kan ini ada dan subnet, kita hapus ini pagarnya. Hapus. Nah, kita edit di atau kita tambahkan ya, kita edit subnet, kita ganti 192.168.137.0 kalau nggak salah ini. Nah, 137 doang. titik tuh, nah, sip. Ranknya juga kita edit, kita hapus dulu, kita ketik 192.168.137.20, 192.168.137.254. Option domain name servernya kita ganti server example.org. Option domain name satu lagi kita ganti example.org. Di option roots-nya kita ganti IP, kita masukkan IP-nya kembali 192.168.137.1. Oke. Setelah itu kita masuk ke sudo systematic restart isc
DHCP server. Nah, ini statusnya sudah merestart. Tunggu sebentar. Nah, sudah selesai. Oke, kita sudah berhasil merekonfigurasi DHCP server. Ini kita dosen. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.